Ruang kemanusiaan yang sangat saya hormati. Ya, sudah lama tidak bersua, tapi bisa bersua di sini sangat-sangat baik. Demikian juga kepada semua narasumber dan peserta di sini. Saya sebenarnya sangat senang ada beberapa pembicara lebih dulu yang sudah menyampaikan banyak hal mengenai Gus Dur. Terutama Pak Mulyadi tadi dengan panjang lebar ya, menyampaikan itu. Sangat bagus. Saya lihat Romo Beni juga mau masuk sekarang. Ya, sudah lama tidak bertemu juga. Saya lebih berusaha sekarang mengajak Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian untuk melihat sebenarnya apa yang terjadi. Kita semua akui bahwa Gus Dur itu seorang bapak bangsa. Bahwa Gus Dur itu seorang yang humanis. Tadi pagi saya menonton video pendek yang diupload atau dikirim oleh Ibu Ati Matcik dan Gus Nuril, yaitu pidato selamat Tahun Baru Imlek oleh Presiden Jokowi. Terus terang, saya mengalirkan air mata. Kenapa? Ini bukan kebetulan. Semuanya ini ada sebab akibat. Tadi sudah disampaikan macam-macam dan memang tidak ada salahnya menyampaikan apa yang kita lihat. Tetapi intinya adalah sebenarnya di Inpres nomor 6 tahun 1967. Yang jelas-jelas melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, semua warga negara adalah sama kedudukannya dalam hukum, dalam pemerintahan, dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan dengan tidak ada kecualinya. Tapi dengan Impres nomor 6 tahun 1967, telah terjadi diskriminasi yang terarah oleh penguasa, saya katakan penguasa, yang melanggar hak asasi manusia dan melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Namun, kenapa dia sanggup bertahan demikian lama dan melaksanakannya itu? Ini urusan politik yang lama. Justru karena itu, saya sendiri melihat kesempatan datang pada tahun 1998, ketika Orde Baru jatuh, saya langsung 2 bulan kemudian ikut masuk ke gelanggang politik. Ikut Ibu Mega, bulan Juli 98. Kemungkinan besar saya orang keturunan Tionghoa kedua yang masuk politik. Karena waktu itu politik diharamkan bagi keturunan Tionghoa. Jadi saya mengajak Bapak-Bapak Ibu sekalian untuk melihat sejarahnya. Karena Bung Karno mengatakan, janganlah engkau melupakan sejarah, supaya engkau jangan melakukan yang sama lagi. Marilah kita lihat bersama-sama apa yang terjadi. Kita lihat tadi sudah disampaikan bahwa tahun 2000, Gus Dur dengan impresnya mencabut Impres nomor 6 tahun 1967. Namun, Bapak-Bapak Ibu sekalian, mungkin banyak yang tidak tahu. Yang bekerja di belakang, yang mendorong, yang mendukung Gus Dur supaya berani secara politis untuk mengambil langkah itu, tidak tampil, bukan? Saya harus katakan, banyak sekali diskusi yang dilakukan.
Saya ingat pada suatu diskusi di Jalan Gunung Sahari. Mungkin ada bapak-bapak, ibu-ibu yang ingat ada gedung, dulu ada, sekarang mungkin udah nggak ada ya, yang namanya Gedung Putra. Masih ingat nggak? Ada nggak? Pemiliknya termasuk salah satu aktivis pejuang Tionghoa. Sayang beliau sudah almarhum, namanya Jamsu Papan. Di ruang meeting itulah berkumpul banyak wakil-wakil dari macam-macam organisasi Tionghoa yang memberikan gambaran agar diperjuangkan supaya adat istiadat Tionghoa boleh dipraktekkan lagi. Ada dari, saya ingat, Konghucu, Walubi, dan sebagainya. Ada almarhum Suhu Acai, ada macam-macam, saya tidak bisa ingat semua. Tetapi saya ingatkan pada waktu itu, agar kalau nanti suatu hari Imlek boleh dirayakan, jangan ada satupun yang mengaku bahwa itu adalah hasil perjuangan dia. Ini adalah hasil perjuangan bersama. Dan kita bersyukur Gus Dur adalah seorang negarawan yang berani mengambil risiko melawan kebiasaan yang waktu itu dianggap sudah benar. Suatu kesalahan, ketidakbenaran kalau dipraktekkan terus-menerus akan dianggap benar. Maka saya kutip dalam kesempatan ini kata bijak dari Lao Tzu. Perjalanan 1000 mil dimulai selalu dengan langkah pertama yang benar. Nah sekarang saya berikan, saya katakanlah langkah pertama yang diambil itu adalah yang diambil oleh Gus Dur pada tahun 2000. Setelah itu, kita juga harus menghargai. Karena tahun 2001, Gus Dur juga mengeluarkan lagi impres yang menyatakan bahwa perayaan Imlek itu fakultatif. 2004 oleh Ibu Megawati sebagai Presiden 2022. Menyatakan perayaan Imlek itu adalah hari raya nasional. Saya juga harus fair mengatakan, saya hargai Presiden Habibie yang pada tahun waktu menjadi presiden menyatakan, saya nggak ingat, itu bisa dicari, saya tidak ingat angka-angka itu, yang menyatakan bahwa tidak ada pribumi atau non-pribumi. Itu harus dihargai. Karena ini bagian dari menghambat persatuan kita. Dan terakhir, Presiden SBY tahun 2014 menyatakan bahwa istilah Cina dihapus dan dikembalikan kepada istilah Tionghoa. Karena ini mengandung unsur yang melecehkan. Jangan lupa, ini sejarah ya. Bagi teman-teman yang terutama generasi muda tidak mengetahui masalah ini, sebelum keluarnya Impres nomor 14 tahun 67, masyarakat Tionghoa disebut Tionghoa, tetapi oleh Impres itu disebut Cina. Dengan tahu dan mau melecehkan, karena ada makna psikologisnya itu. Jadi mohon dimengerti bahwa ini semuanya adalah suatu proses, bukan datang dengan sendirinya. Proses apa? Proses untuk menghilangkan segala macam peraturan diskriminatif yang ada selama 32 tahun di bawah Orde Baru. Saya mempunyai daftarnya sampai sekarang. Ada 35 khususnya terhadap orang Tionghoa. Tadi sudah disebutkan SBKRI. Macam-macam data saya masih punya. Jadi ini secara terorganisir menindas kelompok warga negara sehingga tidak bisa berlaku ini, itu, dan sebagainya. Ini jelas melanggar konvensi internasional mengenai diskriminasi yang sebenarnya sudah disetujui oleh Indonesia, tetapi baru tahun 98 kalau nggak salah diratifikasi.
Ini tidak boleh kita lupakan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini adalah suatu perjuangan. Kenapa saya sampaikan demikian? Bukan untuk mengutik-ngutik luka. Sama sekali tidak ada tujuan demikian. Tujuannya adalah, marilah kita jadikan pelajaran ketidakberesan masa lalu, agar jangan diulangi lagi. Kita mempunyai kewajiban untuk menjaga agar jangan terulangi hal-hal yang tidak baik, karena negara ini tidak pantas menjadi negara miskin, tidak pantas menjadi negara lemah. Kita terlalu besar untuk menjadi negara lemah. Tetapi untuk itu diperlukan persatuan semua komponen bangsa. Jangan menganaktirikan satu pun anak bangsa, apapun namanya, supaya mereka sama-sama. Karena sebuah negara, sebuah bangsa itu seperti badan. Ada yang seperti jadi muka, ada yang kuping, ada yang leher, ada tangan, dan sebagainya. Nah, kembali lagi supaya diingat sekarang, perayaan Imlek adalah salah satu karya besar Gus Dur yang saya sangat hargai. Saya kebetulan beberapa kali ketemu Gus Dur, termasuk pernah 2 kali bersama-sama dalam talk show Jak News, Radio Jak News pada permulaan tahun 2000-an. Jadi banyak tukar pikiran, tetapi lebih banyak saya berbicara mengenai politik dengan Gus Dur. Jadi ke depan, marilah generasi muda terutama harus disadarkan. Janganlah tidak peduli dengan perkembangan bangsa. Bangsa yang besar itu harus memiliki orang-orang yang kuat, yang peduli akan keselamatan keseluruhan, bukan keselamatan diri sendiri saja. Nah, kalau kita kembali kepada peraturan-peraturan diskriminatif, tadi Pak Mulyadi sudah sampaikan SDKRI yang sungguh-sungguh menusuk hati. Sudah warga negara, tetapi harus menunjukkan surat bukti kewarganegaraan. Sesungguhnya, yang mengeluarkan aturan itu bisa dituntut. Kenapa? Pak Mulyadi, tolong pikirkan, sebenarnya yang mengeluarkan peraturan itu melanggar ketetapan kehakiman. Seorang hakim menentukan seorang warga negara atau bukan. Itu adalah suatu ketetapan yang tidak boleh diganggu. Tapi ada yang keluarkan peraturan SBKRI. Sangat konyol. Dan ini bertahan sampai bertahun-tahun. Dipakai untuk memeras lah. Karena mereka tahu kalau teman-teman Tionghoa itu kalau diperas dikit langsung takut dan koceknya diraba-raba supaya keluarkan itu. Itu dijadikan alat saja. Tetapi ke depan saya harap yang begitu-begitu jangan lagi terjadi. Kami bersama-sama pada tahun 2004, saya sampaikan nanti bersama-sama dan beberapa teman, Pak Tanju Hok, Frans Hendra Winata, dan beberapa orang lagi, saya nggak mau sebutkan namanya di sini, ada semuanya. Kami mengadakan kampanye, yaitu kampanye memohon agar semua peraturan diskriminatif dicabut. Kami sampai meminta tanda tangan dari hampir 1.000 orang. Daftarnya saya masih ada. Untung saya punya dokumentasi lumayan, jadi nanti kalau minta bukti semuanya saya ada. Jadi ini suatu perjuangan yang lama. Kita harus melihat ke depan bagaimana. Tetapi sekali lagi kembali ke Gus Dur, saya tidak ragukan bahwa Gus Dur ini humanis dan visioner. Tapi jangan lupa juga Gus Dur sangat terkenal sebagai humoris, ya. Karena dia sangat humanis, makanya dia juga sangat humoris. Humanis dan humoris agak dekat-dekat di situ.
Jadi kembali lagi saya mohon supaya kita sadar bahwa langkah pertama telah diambil Gus Dur, kemudian dibantu oleh presiden-presiden sesudahnya. Sekarang Presiden Jokowi dengan kecepatan yang sangat besar maju ke depan. Semua kita wajib membantu Presiden Jokowi untuk mencapai Indonesia yang lebih baik. Tanpa persatuan, kita akan sulit. Bung Karno, seorang bapak bangsa yang tahu bahwa tanpa semangat kebangsaan, negara ini tidak mungkin bersatu. Tidak mungkin. Kita adalah bangsa yang paling banyak sukunya di dunia. Apa yang terjadi minggu lalu kan, atau permulaan minggu ini kan sudah kita tahu apa yang terjadi. Bahayanya terlalu besar. Marilah kita sama-sama memberi sumbangsi yang positif. Janganlah mencari perbedaan, karena perbedaan tidak ada habis-habisnya. Nah, mencari kesamaan di mana? Yaitu dalam kebangsaan Indonesia. Saya mau mengutip pengalaman satu pengalaman. Tahun 97 saya diajak oleh Pak almarhum Sindunata untuk ikut dengar pendapat di DPR. Waktu itu saya belum masuk politik, belum. Pertanyaan mereka adalah, kenapa orang Tionghoa tidak mau membaur? Ini pertanyaan yang sangat-sangat menyakiti, terus terang aja. Kenapa? Waktu giliran saya sampaikan kepada bapak-bapak pimpinan di depan. Kalau nggak salah Komisi 3 atau berapa, saya nggak ingat. Saya katakan, dan ini boleh jadikan pikiran. Saya sengaja katakan kepada mereka, saya belum pernah ketemu orang Indonesia di Jakarta. Bagaimana suruh orang Tionghoa menjadi orang Indonesia kalau definisi Indonesianya nggak ada? Mereka pikir saya ini ngawur kan? Lalu Indonesia apa? Kalau ke Singapura, ke Amsterdam, ke New York, saya bisa ketemu orang Indonesia. Tetapi di Jakarta saya ketemu orang Jawa, Sunda, Batak, Ambon, dan sebagainya. Inilah yang membuat kita terpisah-pisah selama ini, karena ya satu kelompok yang namanya Tionghoa dianggap bukan Indonesia. Saya sampai katakan kepada mereka, kalau Tionghoa dianggap tidak berguna bagi Indonesia, tolong keluarkan peraturan supaya pada hari tertentu, jam tertentu, semua berkumpul di tepi pantai dan terjun ke laut semuanya. Habis itu Tionghoa nggak ada di Indonesia. Apakah ini mau? Lalu dikatakan Tionghoa tidak mau membaur. Nah, saya harap ini disampaikan kepada semuanya. Tionghoa selalu dikatakan tidak membaur. Membaur itu artinya apa? Tionghoa itu adalah bagian dari badan. Masa tangan saya disuruh membaur menjadi kaki? Kan nggak mungkin. Lalu katanya Tionghoa suka eksklusif. Ya mereka oleh aturan-aturan di-exclude. Lalu disalahkan eksklusif. Alangkah tidak adilnya. Itu ibaratnya waktu itu saya katakan, ibaratnya sebuah keluarga dari suatu desa besar diberi tanah 5 hektar dari desa besar itu, 10 kilometer dari situ, suruh bercocok tanam dan beternak. Nanti hasilnya kalau udah ada dibawa kembali ke kepala desa, berikan ke kepala desa, dan sudah itu kembali ke rumahnya. Saya mau tanya, kapankah keluarga itu merasa bagian dari desa itu? Apakah pantas kalau warga desa itu, pimpinan desa itu, menyalahkan mereka eksklusif? Mereka di-exclude, lalu dikatakan hidup eksklusif. Jadi Bapak-Bapak Ibu sekalian, saya senang karena pada hari ini saya bisa menyampaikan cukup banyak hal-hal dari pandangan lebih banyak politis, tapi yang sangat penting dalam perjuangan ini. Marilah kita sama-sama saling menjaga
agar ke depan negara ini bisa menjadi lebih baik. Amin. Saya tetap yakin kalau ada kebersamaan di hati, jangankan meja, gunung pun bisa kita pindahkan. Nah, kebersamaan ini harus dibangun. Nah, saya sampaikan sekali lagi penghargaan saya yang sangat besar kepada Gus Soleh yang selalu mengambil inisiatif untuk mempersatukan macam-macam unsur ini. Semoga bisa diteruskan dan kita saling belajar. Tidak ada yang tahu semuanya, tidak ada. Hanya sampai di sini saya mau sampaikan itu. Nanti kalau ada yang ingin bertanya, saya dengan segala senang hati akan coba menjawabnya. Terima kasih.